mengapresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Kalau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan gugur. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya menerima laporan ini oleh Bawaslu. Ini akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke, cukup? Tanggal cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Oke, silakan. Foto ada nama, ada ini, selamat malam. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu.
Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami mungkin akan diterima oleh kami untuk tindak lanjut. Itu sebenarnya Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Habis ada dipanggil apa gimana? Baik, rekan-rekan, tambahin. Tinggal mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak dimawan, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pihak. Mbak Ibu, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja ini aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum.
namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Silakan foto, ada nama, ada ini, selamat malam. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan memutuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MTMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan memutuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak, atau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Ini dia akan
Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Ada segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau diputus. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih.
kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan berarti udah mengerucut nama atau gimana Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting yang itu udah pasti, ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Ada Nama-nama kemungkinan dari luar koalisi. kriterianya itu. Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. Dilaporin ke Bawaslu Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MTMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
Baik, dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Nah, kalau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita, secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terbaik semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan gugur. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Sekarang foto ada nama, ada ini, masalah. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindakan mungkin akan diterima oleh kami untuk tindakan itu sebenarnya Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan.
Terlebih prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satu, ya itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore.
apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Kalau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terbaik semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak
yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil apa gimana? Baik, rekan-rekan, sampai tinggal mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama. Nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satu, ya itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak, ini nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak, Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja ini aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum.
namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak, atau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah terpenuhi. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor.
Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, mereka cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita udah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Ini dia katakan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Sebentar, nanti saya bilang. Oke, silakan foto ada nama, ada ini, nggak masalah. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Bang? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, sampai ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.
kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 ini akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting yang itu udah pasti, ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta musim Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di musim proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan. Dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta.
Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih penuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kepentingan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, kemudian kita cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komtar. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindakan
akan diterima oleh kami itu memberikan tindakan tepat yang itu sebenarnya Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, sampai ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 ini akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting yang itu udah pasti, ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan, memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
rekan-rekan media, selamat sore. Bentar, nanti saya bentar. Silakan foto, ada nama, ada ini, nggak masalah. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah masih diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita udah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Ini dia katakan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bentar. Silakan foto, ada nama, ada ini, nggak masalah. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu.
Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dibagi atau gimana? Baik, rekan-rekan, tambahin. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan.
Mbak Izi nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. Dilaporin ke Bawaslu Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang dijangkakan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bentar. Sekarang foto ada nama, ada ini, nggak masalah. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil.
Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita terhadap formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Ini dia katakan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Oke, sekarang foto ada nama, ada ini, kawan-kawan. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Andiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil. Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol
yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 ini akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di museum proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan, memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Silakan foto, ada nama, ada ini, kawan-kawan.
mengapresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Kalau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah terpenuhi. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak
yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan untuk tindak lanjutnya kami serahkan kepada keluarga dan mungkin akan diterima oleh kami untuk membentuk tindak lanjut. Itu sebenarnya Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil? Baik, rekan-rekan, tambahin. Tinggal mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pihak. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui, aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja ini aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum.
namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPNI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Baik, dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak, atau diregister, setelah register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah terjadi. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terkait semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor,
Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita udah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerimaan laporan ini oleh Bawaslu. Jadi akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Jangan foto ada nama, ada ini, masalah. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil. Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggia Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.
kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 ini akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pemimpin. Mbak Izi, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak, Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Silakan, foto ada nama, ada ini, selamat malam. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta.
Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui, Saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, setelah register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terkait semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komtar. Saat deklarasi dilakukan, Saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami
Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil? Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pemimpin. Mbak Izi, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Media, selamat sore. Bentar, nanti saya bentar. Oke, silakan foto, ada nama, ada ini, selamat malam. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung. Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Kalau diregister, semua register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bentar. Oke, silakan foto, ada nama, ada ini, selamat malam. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu.
Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, sampai ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 itu akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan.
Mbak Izi nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. Dilaporin ke Bawaslu Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Karena deklarasi di museum. Lokasinya di museum. tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Oke, sekarang foto ada nama dan ini selamat malam. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah
apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita terhadap formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih penuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan melakukan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah materi dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, itu tanggal. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Bang? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil. Baik, rekan-rekan, sampai ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol
yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 ini akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya itu. Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. Dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja ini aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan, memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore.
mengapresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung. Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, setelah register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah terpenuhi. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerimaan laporan ini oleh Bawaslu. Demikian rekan-rekan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu.
Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil? Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pemimpin. Mbak Izi, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja ini aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum.
namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MTMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak, atau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah terbuka. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih perbaiki semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor.
Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita udah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu. Oke? Tanggal. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Oke, silakan foto ada nama, ada ini, nama. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami serahkan mungkin akan diterima oleh kami untuk tindak lanjut. Jadi sebenarnya Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.
kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada harapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinannya. Saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Ada kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satu, ya itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pemimpin. Mbak Ibu, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta.
Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Kalau tidak diterima, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, pasti dari pemantauan kita secara formil kita sudah terbuka. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terbaik semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Tanggal. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komtar. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami serahkan buat
Materi pelaporannya apa aja, Pak? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, tambahin. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama. Nanti kalau misalkan ada harapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinannya. Saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pihak. Mbak Ibu, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
mengapresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah masih diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, mereka cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu. Oke? Cukup? Cukup, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Oke, silakan. Foto ada nama, ada ini, kawan-kawan. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak
yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Ada segala dibagi atau gimana? Baik, rekan-rekan, sampai ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama dari luar koalisi kriterianya itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satu, ya itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak, ini nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak, Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum.
namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sujati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak, atau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa pelapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor,
Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita udah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke, cukup? Cukup, Bang. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Oke, silakan. Foto ada nama, ada ini, nama soal. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Materi pelaporannya apa aja, Bang? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, tambahin. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik.
kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 ini akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada harapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Ada Nama-nama kemungkinan dari luar koalisi. kriterianya itu. Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pimpinan. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta musim Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di musim proklamasi. Dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui, aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan, memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat satu. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribunnews untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Oke, silakan foto, ada nama, ada ini, nggak masalah. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan memutuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta.
Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak. Kalau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima, tapi dari pemantauan kita secara formil kita sudah tergolong. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa telapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih terpenuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan yang inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti itu ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Ya, cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komtar. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami serahkan kepada
Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, tambahin. Tinggal mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 akan peringkat 1. Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel efek juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada kapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pihak. Mbak Izi, nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta Museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja ini aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
rekan-rekan media, selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Oke, silakan foto ada nama, ada ini, selamat malam. Ya. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MPMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, non-register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima pasti dari pemantauan kita antara formil kita sudah terjadi. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih penuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional, tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Oke, silakan foto ada nama, ada ini, selamat malam. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai, PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu.
Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggiat Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami mungkin akan diterima oleh kami untuk membuat tindak lanjut. Jadi sebenarnya Materi pelaporannya apa aja? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil? Baik, rekan-rekan, baik. Ini kalau mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol, yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar, ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada voting effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama. Nanti kalau misalkan ada harapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama kemungkinan dari luar koalisi kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pemimpin.
Mbak Izi nantinya ada yang ngelaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. Dilaporin ke Bawaslu Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya buka. Silakan, foto ada nama, ada ini. Selamat malam. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MTMI untuk melaporkan kubu Prabowo. Hal itu ia sampaikan di kantor Bawaslu RI Tamrin, Jakarta Pusat. Lokasi keempat parpol melakukan deklarasi itu ditolak tidak hanya dari Ganjarian Spartan DKI Jakarta, tetapi juga masyarakat pecinta Museum Indonesia atau MTMI dan Komando Teritorial atau Komtar. Diketahui saudara, PAN dan Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo sebagai Baca Pres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Minggu 13 Agustus 2023 di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat. Ya, baik. Dari Bawaslu kita apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung diterima
atau diperbaiki atau ditolak atau diregister, non register atau diperbaiki. Setelah itu kalau diterima pasti dari pemantauan kita terhadap formil kita sudah terpenuhi. Salah satunya misalnya antara siapa pelapor, siapa terlapor, tempat kejadian perkara, batas waktu pelaporan itu kita masih penuhi semua. Jadi dari kita tidak melihat ada kemungkinan cacat formil yang mungkin menggugurkan laporan kita. Jadi untuk itulah kita dorong Bawaslu untuk profesional tanpa melihat siapa yang terlapor. Kalau mereka profesional dan berani, ini pasti jalan, tidak akan tutup. Kemudian kalaupun harus dipenuhi, misalnya kita harus cari saksi fakta, kita akan cari saksi fakta. Saksi fakta siapa? Misalnya yang dari teman-teman Kompas sampaikan inisial E, kita akan cari. Kita sudah coba komunikasi, tapi sampai hari ini belum dapat. Nanti kita akan usahakan. Tapi prinsipnya kita happy dan mengapresiasi setinggi-tingginya penerima laporan ini oleh Bawaslu. Jadi dia akan terangkan. Jadinya pelaporan menggunakan pasal berapa, Bang? Ya, untuk pasal pelanggaran apa segala macam kita nggak mau masuk ke ranah material dulu. Nanti ada setelah 2 hari pemeriksaan formil kita akan dipanggil lagi untuk bicara itu nanti. Oke? Cukup? Cukup? Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore. Bentar, nanti saya bilang. Silakan, foto ada nama, ada ini, kawan-kawan. Ganjarian Spartan DKI Jakarta melaporkan kubu Prabowo Subianto yakni 4 partai PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu. Pelaporan itu dilakukan karena mereka menggunakan Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk deklarasi. Hal itu disampaikan oleh Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta yang mendampingi MPMI untuk melaporkan kubu Prabowo, yakni yang bernama Anggia Tobing. Laporan itu dilakukan karena secara hukum, Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan peraturan, terdapat sejumlah batasan agar museum tidak bersinggungan dengan kepentingan politik tertentu. Pelaporan dilakukan oleh beberapa pihak, yakni Ganjarian Spartan DKI, lalu Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI, dan Komando Teritorial atau Komter. Saat deklarasi dilakukan, saudara, 4 partai politik hadir langsung dan diwakili oleh para ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing, mulai dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dan tindak lanjutnya kami mungkin akan diterima oleh kami untuk tindak lanjut. Itu sebenarnya Materi pelaporannya apa aja, Bang? Kalau harapan dari teman-teman pelapornya apa? Agar segera dipanggil atau gimana? Baik, rekan-rekan, baik. Tinggal mau dipoto. Setelah partainya dan 3 partai KKIR dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi di museum, Gerindra buka suara. Waketum Gerindra Rahayu Saraswati menyebut pihaknya menghormati proses hukum dan hak masyarakat dalam melakukan pelaporan. Meski begitu, ia menambahkan tak menemukan adanya aturan yang dilanggar saat deklarasi dilakukan. Terlebih, prosesnya sudah mengantongi izin. Diketahui, saudara, ada beberapa kelompok organisasi masyarakat yang melaporkan 4 ketum parpol
yakni Ganjarian Spartan DKI Jakarta dan Masyarakat Pecinta Museum Indonesia atau MPMI. 4 ketua umum parpol itu dinilai oleh kelompok organisasi masyarakat melakukan penyalahgunaan fasilitas pemerintah. Ketua Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing, menilai proses deklarasi tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Hal ini karena terdapat aturan museum yang tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Kader-kader Gerindra tidak jumawa, tidak lengah, karena justru kalau misalkan dikatakan sekarang sebagai partai terbesar ya kita syukuri, tapi artinya kita harus juga mempertahankan momentum untuk memperjuangkan supaya ini jangan hanya menjadi momen sekali saja. Optimis di 2024 Kita optimisnya sudah pasti top 3 lah masih. Kalau bicara tentang peringkat satunya ya kita lihat, karena kan pasti ada kotel effect juga, dan kita juga melihat bahwa Pak Prabowo untuk nama nanti kalau misalkan ada harapan, itu yang mari kita bersabar dan menunggu dari para pimpinan. Ini saya yakin juga mereka sedang menunggu momentum yang pas. Udah ada pembahasan, berarti udah mengerucut nama atau gimana, Mbak? Pasti ada nama-nama lah, tapi nama-namanya itu siapa saja kita jujur belum mendapatkan bocoran nih dari para pimpinan, karena saya yakin itu juga hanya terbatas sekali yang membahas itu lintas para pimpinan ini. Tapi kita yakin ini bukan voting, yang itu udah pasti. Ini adalah musyawarah mufakat di antara para pemimpin. Nama-nama Kemungkinan dari luar koalisi. Kriterianya Itu juga saya belum tahu, karena kan istilahnya ada yang dianggap kadernya tapi padahal bukan salah satunya, itu yang kita belum tahu gitu loh. Jadi itu kita serahkan pada para pemimpin. Mbak Izi, nantinya ada yang melaporin ke Bawaslu dari masyarakat pecinta museum Indonesia soal deklarasinya kemarin yang di Museum Proklamasi. dilaporin ke Bawaslu, Mbak Gerindra. Yang permasalahannya soal apa? Sorry. Deklarasi. Karena deklarasi di museum. Oh, di museum. Tempat pendidikan maksudnya. Ya, tapi kalau dari yang saya ketahui aturannya itu tidak menyalahi ya, dan sudah mendapatkan izin. Jadi ya saya rasa itu nanti harus dilihat aja di aturan yang mana nih yang akan, dan itu saya rasa kita hormati aja proses hukum. Namanya di Indonesia ini ya kita selalu taat pada hukum. Jadi kalau misalkan proses hukum ada yang melaporkan, itu hak mereka. Dari kita saya yakin pasti sudah ada pengecekan memastikan, dan itu kan nggak mungkin kita menggunakan itu tanpa izin dari pengelola gedungnya itu sendiri, pengelola museumnya itu sendiri. Ya itu nanti kita lihat saja. Demikian saudara informasi di live breaking news kali ini. Terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Saya Ratu Sejati pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore.
apresiasi, mereka terima kita dengan baik. Untuk tahap awal ada 2 hari kerja untuk pemeriksaan secara formil. Setelah itu nanti akan diputuskan apakah langsung. Prabowo Subianto bersama 3 ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR dilaporkan ke Bawaslu pada Rabu 16 Agustus 2023. Mereka yang dilaporkan yakni PAN, Golkar, PKB, dan Gerindra ke Bawaslu RI. 4 ketua umum partai tersebut dilaporkan oleh Ganjarian Spartan DKI Jakarta. Pelaporan tersebut berisikan atas penggunaan museum untuk deklarasi politik yang dianggap menyalahi aturan. Hal itu disampaikan oleh